Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Rian Ranu Suyandesia, NPM 19621211029 dari kelas A1. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas 1 dari pengantar dan teori arsitektur yang berjudul memahami arsitektur. Arsitektur adalah seni dan ilmu perancangan dan membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Ilmu bangunan, di sini kita mendapatkan bahwa bidang ini dapat merancang berbagai bangunan lain selain rumah atau gedung. Dalam kurung, bangunan yang dapat dihuni. Sementara itu, pengertian arsitektur dalam website Dictionary adalah seni atau praktik perancangan struktur bangunan, terutama yang dapat dihuni, menjelaskan mengapa bidang ini dapat di mata publik identik dengan desain bangunan hunian, karena memang kebanyakan ranahannya ada di sana. Pandangan arsitektur menurut para ahli. Yang pertama adalah Francis de Kaching 1997. Arsitektur membentuk suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, teknik, dan fungsi. Yang kedua adalah Benjamin Handler. Arsitek adalah seniman struktur yang menggunakan struktur secara estetis berdasarkan prinsip-prinsip struktur itu sendiri. Yang ketiga ada Cornelis van de Ven mengatakan bahwa memberikan pandangan mengenai arsitektur yang berarti menciptakan ruang dengan secara yang benar-benar direncanakan dan dipikirkan. Pembaharuan arsitektur yang berlangsung terus-menerus sebenarnya berakar dari pembaharuan konsep-konsep ruang. Yang kelima adalah Brickman. Arsitektur merupakan kesatuan antara ruang dan bentuk, juga menciptakan ruang dan bentuk. Pengertian di atas pengaruh pada beraneka ragaman perancangan dapat dilakukan oleh arsitek. Beberapa pendapat malah mengarah pada arsitek dapat merancang desain produk dan desain interior yang jelas punya spesialis sendiri. Ada what arsitektur should do. Gunanya arsitektur menurut IAI atau Ikatan Arsitektur Indonesia. Yang pertama adalah membuat konsep perancangan. Yang kedua ada perancangan. Yang ketiga pengembangan rancangan. Yang keempat membuat gambar kerja. Yang kelima proses pengadaan konstruksi. Yang keenam adalah mengawasi secara berkala. Ada unsur-unsur arsitektur yaitu unsur fisik, unsur penerima, ada unsur konseptual. Penjabaran fungsi-fungsi arsitektur adalah keperluan tuntutan fungsional jasmani, rohani, dan emosional atau spiritual serta intelektual. Kedua adalah jawaban atas tantangan teknologi, iklim, masyarakat, dan kebudayaan. Yang ketiga adalah penyeimbangan biologis dengan psikologis dalam arti sebagai pembatas atau filter antara tubuh dengan lingkungan alamnya. Yang keempat adalah penyeimbangan biologis serta psikologis yang menjadi kelanjutan perilaku adaptasi manusia pada dunia. Yang kelima ada ruang tempat manusia hidup dan berbagi. Ruang manusia hidup serta berbahagia hubungannya pada pengalaman kehidupan sehari-hari secara sederhana yang bisa mewujudkan oleh arsitektur. Yang keenam ada binaan lingkungan secara menyeluruh, tak hanya sebagai proyek atau produk, namun sebagai institusi dan proses. Yang ketujuh ada objek serta proses budaya. Monumen-monumen kuno di dunia yang diagungkan sampai sekarang merupakan produk dari seorang arsitek. Arsitek gunanya sebagai perwujudan dari ide yang dituangkan menjadi konsep. Inilah contoh dari gambarnya. Ada how to design arsitektur. Tahapan membuat desain arsitektur, yang pertama ada survei lokasi site, yang kedua adalah melakukan analisa site, yang ketiga adalah menentukan konsep atau yang sudah ditentukan oleh klien, yang keempat adalah membuat sketsa desain, yang kelima membuat desain awal atau denah tampak potongan perspektif 3 dimensi, yang keenam maksudnya ada konsultasi dengan klien. Yang ketujuh
ada revisi. Yang ke-8 adalah desain yang disetujui. Yang ke-9 melengkapi gambar dengan menambahkan gambar detail dan rancangan anggaran biaya atau RAB. Yang ke-9 selesai dan Anda mendapat bayaran. Tahap analisa aset. Arsitek harus juga mempelajari aturan yang berlaku dari pemerintah daerah setempat. Ini sangat penting karena akan menjadi pembuktian bahwa kamu adalah seorang profesional. Tahap konsultasi terhadap klien. Arsitek harus mampu menjelaskan desain yang dibuat, menjelaskan bahwa desain yang memang bagus dan sesuai dengan keinginan klien. Selain itu, juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada tahap revisi. Arsitek harus bersabar karena tidak semua klien minta revisi cuma satu kali. Ini adalah jenis gambarnya. Sekian presentasi dari tugas 1. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya aturkan Param Santi. Om Santi 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 Om.